Selamat berjumpa kembali para pemirsa dengan Ki Ageng Guru. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya membuat septic tank dengan benar. Sudah barang tentu hal yang perlu diingat di dalam pembuatan septic tank itu adalah lingkungan sekeliling kita. Yang pertama, kita harus menentukan letak rumah kita. Apakah luas? Dalam artian bahwa pembuatan septic tank ini berdekatan dengan sumur, berdekatan dengan resapan, ataukah berdekatan dengan tetangga kita yang sumurnya berdekatan dengan pembuatan septic tank. Yang kedua juga jumlah keluarga yang mengisi septic tank tersebut, ini harus menjadi perhatian yang khusus juga. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan septic tank ini juga harus dipertimbangkan mengenai aspek kelangsungan agar supaya apabila terjadi kemacetan atau bila terjadi kerusakan pada septic tank ini akan mudah dikuras atau mudah diperbaiki sehingga akses menuju pada septic tank ini perlu mendapat perhatian yang sepenuhnya. Baiklah pemirsa, marilah kita lihat penjelasan saya berikut ini. Pemirsa, bagi yang masih belum pernah membuat septic tank yang handal, kali ini dari berbagai sumber kami telah mencoba untuk membuat septic tank dengan cara yang sederhana. Yang pertama tentu kita harus menentukan dari mana arah datangnya kotoran. Ini ada dua, yang satu dari kamar mandi rumah di depan dan yang kedua ada kamar mandi yang jauh ada di sana, kira-kira 15 meter, maka kita sambungkan ke arah ini ya. Kemudian di sana juga yang kurang lebih tingginya yang sama. Di kamar satu ini kita gunakan untuk melakukan pemecahan sehingga harus diplester seluruhnya ya. Samping, bawah, jangan sampai ada yang bocor. Kemudian ada di kamar yang kedua ini kita beri 3 lubang yang bawah itu merupakan lubang apabila ada kotoran dari bawah yang penuh bisa turun ke di sini ya, karena pada prinsipnya kotoran itu akan mengambang di atas. Kemudian yang di atas ada juga ya, barangkali ada kemacetan, maka air yang sudah dikatakan tidak lagi mengandung kotoran dapat ditransfer ke sini. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa di dalam kita membuat resapan yang kedua ini ada resapan ketiga sesungguhnya yang di samping-sampingnya itu adalah resapan yang kita beri krakal atau ya batu-batu kerikil yang kemudian dicampur juga dengan hijau dan pasir ya. Itu ada lubang-lubangnya, ada 4 itu, samping satu dan yang di sebelah sana ada 2 ya. Itu adalah suatu rembesan yang kita gunakan
untuk memberikan nafas dari septic tank ini agar supaya tidak mengalami stagnasi di dalam ruangan yang kedua ini. Sehingga sebenarnya ini 3 ruangan, tetapi ruangannya yang ketiga itu kita letakkan di antara ya sela-sela, jadi tidak berupa ruangan yang khusus. Ada juga yang membuat ruangan yang khusus yang itu akan memudahkan pula sebagai saringan yang terakhir, sehingga airnya sudah jernih dan dapat didistribusikan ke tempat-tempat yang sifatnya dapat menyuburkan tanah. Dan di sini kita melihat bahwa dengan proses ini kita akan menemukan satu proses yang cukup bagus, karena di situ kita akan memperoleh sirkulasi yang baik ya antara kamar 1 dan kamar yang kedua. Dan yang kamar ketiga memang tidak kelihatan karena kita adakan di samping kanan kiri dari kamar yang kedua. Nah, ini mulai Pak Tukang untuk membuat satu plester agar supaya tidak bocor kotorannya itu, dan nanti apabila kita sudah terpecahkan di dalam kamar 1 ini, maka masuk kamar kedua itu sudah berwujud air putih, dan kemudian rembasan yang terakhir di kamar ketiga itu merupakan satu kotoran yang tidak lagi mengendap. Nah, apabila Anda ingin tidak berbau dan juga tidak mengental atau mengkristal kotoran-kotoran itu, kita beri satu ya star bio, satu bio sel atau biobakteri yang dapat menghancurkan bau dan kemudian menghancurkan kristal-kristal dari kotoran, dan itu akan membuat tangki kita tidak akan penuh. Dan ini pengalaman kami, hal yang seperti ini sangat bagus sekali, dan sudah 30 tahun di rumah kami yang lain itu belum sampai menguras. Saya rasa sekian, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.